Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan jalan-jalan kita masuk ke kota Bengkulu. Kali ini kita start lagi dari yang terakhir kemarin di part 1 di Bundaran Ahmad Rusli. Di Bundaran Ahmad Rusli ini kalau simpangnya namanya Simpang Harapan, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kalau ke sebelah kiri kita ke Jalan Pembangunan tadi, terus kalau lurus kita ke Jalan Sutoyo, di sebelah kanan kita di Jalan Danau. Nah, ini yang terkenalnya Simpang Padang Harapan. Kalau bundarannya Bundaran Ahmad Rusli. Di Jalan Pembangunan ini, di sebelah kiri kan Jalan Pembangunan. Di Jalan Pembangunan ini pusat perkantoran. Oke, kita lanjut. Kita lurus ya, kita ke Jalan Sutoyo. Nih, Bundaran Ahmad Rusli. Patung selamat datang dari Kota Bengkulu. Masuk ke Jalan Sutoyo. Terus ini sudah pusat kota ya. Pusat kota Kota Bengkulu. Banyak pohon-pohon rindang di sini. Kalau pohon ini umurnya sudah tua, dirawan roboh, jadi sebagian sudah dipangkas, dirapikan, cuma tidak ditebang ya. Sayang kalau ditebang karena untuk menumbuhkannya mungkin butuh berpuluh-puluh tahun. Nah, ini Jalan Sutoyo. Terkenalnya ini tanah patah ya. Mungkin tanah patah itu dikatakan tanah patah karena banyak ada kelokan-kelokan yang patah-patah. Mungkin ya, cuma ada yang mungkin yang lebih tahu, tolong isi di kolom komentarnya. Lanjut lagi terus Jalan Sutoyo ini cukup panjang ya. Kota Bengkulunya. Cuma tetap aja tidak ada macet, tetap jalannya luas. Nah, ini kan banyak kelokan-kelokan. Jadi di sebelah kanan ada sekolah Islam ya, sekolah Rabbani. Nah, ini pohon-pohonnya di tengah ini sebenarnya banyak pohon-pohon, cuma karena sudah dipangkas di pinggir-pinggir ini juga. Ini namanya tanah patah. Jadi ada belokan di sini. Pohon-pohon yang cukup rindang. Pohon itu menjoroknya ke jalan, jadi sebagian sudah dipangkas, dirapikan agar tidak membahayakan pengendara pada saat terjadi hujan atau badai. Nah, sekarang kita masuk ke Jalan Majen S. Parman. Sudah masuk S. Parman. Jalannya tadi beberapa kelokan yang cukup patah-patah. Ini udah masuk ke Jalan S. Parman. S. Parman ini nanti kita ujungnya di Simpang Sekip. Nah, ini kan pohon udah tua sekali. Sebelah kiri, di kanan itu ada pohon-pohon yang sudah sangat tua. Itulah khasnya Kota Bengkulu ya. Nah, ini di depan di Jalan S. Parman ini ada kantor Jasara Harja. Sebelah kirinya kantor Jasara Harja, di sebelahnya ada kantor pos. Kalau dulu kantor pos ini primadona. Nah, sekarang karena sudah teknologi sudah maju dan tidak kirim surat lagi, nah, hanya pakai email. Sebelah kantor pos ada pom bensin Padang Jati namanya. Ini sudah S. Parman ini namanya daerahnya Padang Jati. Nah, di sebelah kanan ada hotel yang cukup besar, Hotel Mercure. Hotel yang terbesar lah di Kota Bengkulu. Bagi yang mau ke Bengkulu bisa nginap di sini, ini di pusat kota. Ini pohon-pohon rindangnya. Ini ada
Ini kita berhenti di Simpang Sekip. Simpang Sekip ya. Ini ada pohon. Kalau di Bengkulu namanya pohon bumbam, itu sejenis mangga ya. Itu sudah sangat tua. Ini namanya Simpang Sekip. Di Simpang Sekip ini ada beberapa jalan. Kalau kita ke kiri itu Jalan Flamboyan, kalau ke kanan Jalan Jati. Kalau Jalan Jati itu banyak sekolah-sekolah. Ini ya, ini yang masuk ke Jalan Flamboyan. Kita tadi lurus dari sebelah kiri ini Jalan Flamboyan. Jalan Flamboyan ini justru di dalam Jalan Flamboyan ini yang dikatakan Sekip. Ini namanya Simpang Sekip. Jalan Flamboyan, kemudian di sebelah ini kita nanti mau lurus dan Es Parman. Nah, di sebelah kanan itu Jalan Jati ya. Itu ada RRI, Radio Republik Indonesia. Kemudian gedung yang tinggi itu adalah gedung Bank Bengkulu, Bank Daerah Bengkulu, BPD. Kita nanti lurus ya. Saya menjelaskan simpangan dulu. Jadi ketika ada di Simpang Sekip, kalau tujuan kita ke kanan itu ke Jalan Jati, kalau ke kiri ke Jalan Flamboyan tadi. Ini ada RRI, Radio Republik Indonesia. Di sebelahnya Bank Bengkulu, di depannya ada masjid. Simpang Sekip. Ini ciri khas Bengkulu itu selalu ada di setiap simpangan itu ada tabot ya. Ini adalah kebudayaan, tradisi kebudayaan khas Bengkulu yang setiap tahun dilaksanakan. Nah, kiri kita sekarang ke kiri Jalan Flamboyan, ke kanan Jalan Jati. Ini simpangnya Simpang Sekip. Kita jalan lagi, kita lurus Es Parman. Melewati RRI-nya tadi yang kita lihat dari simpang tadi itu. Ini RRI, ini ada masjid. Kemudian ini banyak perbankan di sekitar sini. Ini Bank Bengkulu di sebelah kanan yang gedungnya paling tinggi, mungkin gedung tertinggi di kota Bengkulu. Terus di sebelahnya ada di sebelah kiri ini ada Bank Mandiri. Kemudian di sebelah kanan lagi itu ada kantor Disperindak. Di sebelahnya itu ada Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada di sebelah kiri ini Bank Mandiri. Di sebelah Bank Mandiri tidak jauh, kira-kira beberapa puluh meter itu Bank BRI. Nanti di Simpang 5 ada Bank Danamon dengan Bank Negara Indonesia. Ini nggak pusat kota ya. Ada rumah sakit juga di sebelah kiri, Rumah Sakit Tiara Sela. Ini pusat kota. Tadinya pohonnya besar-besar di sini, sudah dirapikan, dipangkas karena cukup rawan juga kalau hari hujan atau badai. Nah, sekarang sedang pembenahan di samping kiri kanan trotoar. Mungkin akan lebih cantik lagi, nanti lebih luas lagi, jadi pusat kuliner. Nah, itu Bank BNI. Ini kita sudah sampai di Simpang 5. Simpang 5 ini bundarannya Bundaran Fatmawati. Bundaran Fatmawati karena ada patung Fatmawati di tengah-tengah Simpang 5 ini. Nah, sejarahnya juga rumah Ibu Fatmawati ini di sekitar sini. Nah, ini Simpang 5 Bundaran Fatmawati. Di sebelah kiri ini itu Jalan Fatmawati ya. Bundaran Fatmawati itu ada patung Ibu Fatmawati. Karena beliau memang ibu negara pertama Republik Indonesia, berasal dari kota Bengkulu, Putri Bengkulu yang menjahit bendera pusaka merah putih. Jadi kalau masuk ke sini ada rumahnya ya, rumah peninggalan Fatmawati. Di sebelah sini, di sebelah masjid itu
Nah, di sebelahnya lagi Jalan Soekarno-Hatta. Ini sentral poinnya Kota Bengkulu itu di sini, di Simpang 5. Jadi kalau dari mana-mana itu ke Simpang 5. Simpang 5 itu banyak cabangnya, banyak yang lurus kita kemana, ke kiri kita kemana. Ini pusat kuliner juga di sini. Apalagi malam hari ya. Kalau siang nggak terlalu banyak, tapi kalau malam hari itu banyak sekali kuliner di sekitaran sini. Nah, ini kan ada simpang 1, 2, 3, 4, 5 dari asal tempat kita jalan tadi. Nah, ini di sebelah kirinya ini, di sebelah kiri masjid ini Jalan Fatmawati. Jalan Fatmawati ya, sebelah kiri masjid. Nah, posisi kita kan di Jalan Es Parman tadi, depan Bank BNI. Nah, di sebelah kita belok kiri dari Jalan Es Parman itu. Nah, itu kita belok kiri itu Jalan Fatmawati. Nah, kiri pertama ini Jalan Fatmawati, itu di tengahnya kan di tengah masjid, di samping masjid yang pertama itu Jalan Fatmawati. Di kiri kedua itu Jalan Soekarno-Hatta. Karena ada di Jalan Fatmawati itu ada rumah peninggalan Ibu Fatmawati. Kemudian kalau di jalan kiri yang kedua yang berdampingan simpangan itu Jalan Soekarno-Hatta, karena ada rumah pembuangan ngasingan Bung Karno ketiga di Bengkulu. Ini masjidnya namanya Masjid Pondok Baitur Rahim. Memisahkan dua simpang ini ada masjid warna hijau, Masjid Pondok Baitur Rahim. Nah, ini kalau kita ke kanan itu ke Jalan Basuki Rahmat, kalau lurus ke Jalan Suprapto. Basuki Rahmat nanti bisa tembusnya itu ada di Jalan Basuki Rahmat, belok kiri itu ada Pasar Minggu, pasar lama yang ada di Kota Bengkulu. Dulu ada mall yang cukup besar di situ, cuma sekarang sudah sepi kayaknya. Cuma ada Pasar Rakyat di situ. Dan juga nanti kalau lurus lagi ke kanan itu bisa ke Jalan Cendana, Stasiun Sawah Lebar. Ini simpang itu ada Telkom, Telkomsel, Telkom di situ. Ini pokoknya start point-nya di simpang 5. Nah, ini ada beberapa, dari sini bisa menuju beberapa tempat wisata. Rumah Fatmawati tadi di simpang yang pertama, kemudian kira-kira 100 meter jalan kaki aja dari simpang 5 sampai. Kemudian rumah Bung Karno sekitar 1 kilo yang di simpangan kedua. Nah, kalau lurus ke Suprapto itu nanti tembusnya di Masjid Jami. Di Jami itu masjid rancangan dipugar ulang oleh ketika Bung Karno diasingkan di Bengkulu. Nanti dari Masjid Jami bisa ke kanan kita ke Jalan Senter Alibasa kira-kira 2 km dari simpang 5. Makam Inggris 2,5 km. Nah, dari sini juga dari Jalan Soekarno-Hatta atau dari Jalan Fatmawati juga bisa tembus ke Pantai Panjang kira-kira 3 km. Nah, nanti di dekat titik 0 itu ada Menteng Marlboro kira-kira 3 km kita jalan lagi. Tapak Padri itu di dekat Benteng Marlboro, kemudian ada Pantai Jakarta. Sepanjang pantai itu banyak nama-nama pantainya ya. Nah, kalau di Jalan Soekarno-Hatta ini terkenal dengan pusat oleh-oleh. Jadi kalau mau beli makanan, membeli batik, membeli yang khas Bengkulu itu ada di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi let's enjoy the weekend in Bengkulu, karena kalau mau untuk weekend di Bengkulu memang kotanya santai, tidak ada macet, dan dari Jakarta itu tidak terlalu jauh, dari ibu kota negara kita tidak terlalu jauh, paling 1 jam penerbangannya di Bengkulu. Jadi kalau udah bersumpek-sumpek di kota besar ke Bengkulu, cukup di kotanya saja karena kita punya banyak sekali objek wisata yang ada di pusat kota Bengkulu. Jadi tidak mesti menempuh jarak berapa kilometer, semuanya ada di kota Bengkulu. Banyak yang ada di kota Bengkulu. Meskipun di kabupaten juga banyak, cuma
yang bersejarah, wisata sejarah seperti Benteng Marlborough itu adanya di Kota Bengkulu. Itu tidak jauh dari Simpang 5. Rumah pengasingan Bung Karno pun adanya di sekitar sini. Kemudian ada rumah peninggalan Ibu Fatmawati, makam Inggris, itu adanya di Kota Bengkulu semua. Pantai yang indah, pantai panjang, semua ada di Kota Bengkulu dan aksesnya lancar. Tidak ada kemacetan, tidak jauh, pokoknya hanya 1-2 km dari Simpang 5. Jadi kalau memasuki Kota Bengkulu itu mau kemana-mana, mau ke tempat wisatanya itu sehari pun itu bisa kelar. Kalau Sabtu Minggu bisa kelar itu, karena ke bandara pun tidak. Kemarin kan sudah ada yang part 1 itu ke bandara pun itu hanya lurus saja. Kalau menginapnya di sekitar sini, di sekitar Simpang 5, ada beberapa hotel di sini, itu ke bandara pun lurus saja jalannya. Jadi tidak ada macet. Jadi kita pun mau menghilangkan kepenatan itu bisa di Kota Bengkulu. Untuk jogging pagi di pantai itu sangat memungkinkan sekali dan tidak perlu transportasi yang ribet. Jadi dari Simpang 5 ini pun bisa jalan kaki ke Pantai Panjang, menyusuri Jalan Soekarno-Hatta. Di situ ada pusat oleh-oleh dan di situ juga ada rumah pengasingan Bung Karno. Jadi sambil jalan pagi menuju ke pantai itu bisa melihat wisata sejarah. Kalau kendaraan umum di Kota Bengkulu ini adalah banyaknya angkutan sewa khusus ya. Kalau angkot itu sudah agak kurang semenjak ada angkutan sewa khusus seperti Grab, kemudian ada Maxim. Karena di sini jaraknya tidak terlalu jauh, jadi orang-orang lebih banyak menggunakan angkutan online tersebut. Dan tadi kan cuma ada satu angkot cuma tidak banyak, dan sudah banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor di sini. Itu sudah Fatmawati ya, Telkom. Ini nanti kita ke sini kalau kita lurus itu ke Suprapto. Ada yang lewat. Harap maklum ada orang yang lewat karena ini jalan utama, jalan besar. Ini ada patung Fatmawati yang sedang menjahit bendera merah putih Putri Bengkulu yang menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia. Kita start lagi, ini tadi dari Esparman ya. Bank BNI itu pohonnya sebenarnya besar kalau di depan itu awalnya, cuma karena sudah dipangkas sekarang. Dipangkas saja, tidak ditebang, sayang kalau ditebang. Karena ini mungkin umurnya sudah puluhan tahun. Karena ini simpang ini. Kendaraannya jarang-jarang kan di Kota Bengkulu. Kita nanti akan lurus ya dari Esparman tadi, akan lurus ke Jalan Suprapto. Kalau ke Bengkulu tujuannya adalah ke Simpang 5 dulu. Simpang 5 nanti bisa mecah kemana-mana. Ada di sepanjang ini ada hotel-hotel juga. Tadi kan ada Mercure, ada di sini ada juga hotel satu Sinar Sport kalau nggak salah namanya. Di daerah Anggut ini juga ada hotel juga, Hotel Creek. Lalu namanya Hotel Horizon. Itu dekat pantai sekali, itu dekat sekali dengan pantai. Nah, kita lanjut lagi ya, kita lurus tadi di posisi Jalan Esparman tadi. Kita jelaskan Simpang 5 atau Bundaran Fatmawati. Sekarang kita lurus lagi ke Jalan Suprapto. Ini pusat Kota Bengkulu, Jalan Suprapto. Di pusat pertokoan.
pusat pertokoannya kota Bengkulu. Nah, ada taman kecil, taman Helkom di sebelah nama Bundaran Fatmawati di Jalan R Suprapto. Nah, kalau di sebelah kanan ini ada jalan lagi masuk ke sana, itu Jalan KZ Abidin 2. Itu tembusnya nanti ke Pasar Minggu, pasar tradisional kota Bengkulu, yang ada juga mall kecil. Kalau dulu sih mall lumayan besar, cuma sekarang udah agak sepi, jadi mall kecil namanya Mirga Mall. Nah, ini pusat pertokoan ya, terus kalau di sebelah yang ini KZ Abidin 1, sebelah kirinya Jalan Cendrawasih atau Kebun Gran. Orang Bengkulu taunya Kebun Gran, jalannya Jalan Cendrawasih. Kita terus, nanti di ujung ini ada Masjid Jami. Ini semua pertokoan, toko bakery, toko elektronik, toko pakaian, toko kain, semua ada di sini. Ini Masjid Jami, masjid yang dipugar oleh Bung Karno pada saat diasingkan di Bengkulu. Ini dengan atapnya yang tinggi sehingga dingin meskipun tidak pakai pendingin ruangan. Nah, kita masuk ke Jalan Sudirman. Jalan Sudirman ini juga tadinya pohonnya besar-besar, semua sekarang sudah dipangkas. Pohon-pohon tua zaman dulu. Nah, ini pusat kuliner. Kalau di malam hari ini pusat kuliner, semua makanan ada. Pusat kulinernya itu ada, pokoknya semua makanan ada. Ada seafood, kemudian ada martabak, ada sate, pokoknya semua makanan ada di malam hari. Kalau siang hari hanya ada beberapa. Terus, kalau di sini dulu itu namanya, dulu bioskopnya Bengkulu itu di sini, di Jalan Sudirman ini. Nah, ini ada Universitas Profesor Dr. Hazairi. Sebelumnya sudah dijelaskan. Universitas Profesor Dr. Hazairin ini, Profesor Dr. Hazairin ini adalah salah satu menteri pendidikan kita pada zaman dulu, dan beliau juga mendirikan universitas ini, namanya diabadikan di sini. Tuh di depan ada kendaraan yang di atasnya ada muatannya. Itu harus cukup berbahaya ya guys, kalau kita ini punya dikit kendaraan, kemudian kalau barang di atas, berbahaya sebenarnya. Oke, kalau ke kiri kita ke Jalan Letko Sentosa. Tadi nanti tebus dari Kebun Gran itu tadi Jalan Letko Sentosa, atau kalau orang Bengkulu taunya Tebek. Terus kita lanjut masuk ke Jalan Ahmad Yani. Kalau kita lurus itu Jalan Ahmad Yani. Kalau kita ke kiri itu namanya Jalan Veteran, itu ada rumah sakit yang cukup besar, rumah sakit Polri, rumah sakit di sebelah kiri. Ini ada bank lagi, Bank Mandiri lagi. Ini dulu pusat kota Bengkulu itu di sini, belum ada Suprapto. Dulu pernah terjadi kebakaran besar di kampung Cina itu, sehingga semua pindah ke Suprapto. Ini ada Bank Indonesia, di samping Bank Indonesia itu di Jalan Siti Khadijah, itu nanti bisa tembusnya ke Tapak Padri. Nah, ini kalau ke kiri tadi ke Jalan Veteran, tadi tembusnya nanti ke sini ya. Ini Tugu Dol, orang menabuh dol, salah satu alat kesenian asli Bengkulu. Di sebelah kiri ini adalah gedung daerah tempat kediaman Gubernur Bengkulu. Di sebelah kanannya itu Polresta. Nah, ini alun-alunnya kota Bengkulu itu lapangan Merdeka. Jadi banyak, kalau ada kegiatan-kegiatan itu banyak dilakukan di lapangan Merdeka. Seumpama setiap tahun ada tabot lapangan Merdeka ini. Nah, ini masih bangunannya banyak, bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan tua. Ini setiap berpuluh-puluh tahun yang lalu, belum banyak perubahan.
Nah, ini adalah kantor pos peninggalan Belanda dulu di sebelah kiri. Nah, ini kalau kiri ke situ jalan Kolonel Berlian. Nah, ini Tugu Thomas Park. Tugu Thomas Park ini adalah tugu ikonik yang ada di kampung. Nama kalau masyarakat tahunya ini kampung ya. Menyebutnya kampung. Ini bangunan-bangunan tua, semua bangunan-bangunan lama. Nah, ini malam hari juga ada di sebelah kiri, ini pusat kuliner. Siang juga ada beberapa, cuma tidak terlalu banyak. Tapi kalau malam itu ada. Dengan view kita lihat ke Benteng Marlborough di malam hari. Nah, ini kita masuk gerbang Kampung Cina. Ini ada gerbang yang ada naganya, ini gerbang Kampung Cina. Ini benteng ya, Benteng Marlborough di sebelah kanan. Di sebelah kiri ini, nah ini Kampung Cina. Ini semua dulu tahun 80-an ini pertokoan yang tadi di Suprapto itu pusat pertokoannya di sini, di sebelah kiri ini. Di situ ada toko, ada bank, ini dulu ya. Nah, ini di sebelah kanan Benteng Marlborough. Nah, itu ada di depan itu Tugu Pers. Dulu ini karena ini dulu Tapak Padri ini adalah pelabuhan, jadi inilah pusat perekonomian tempo dulu. Nah, ini ada Tugu Pers, itu ada pusat perekonomian Provinsi Bengkulu. Tempo dulu itu di sini. Ini ada bangunan tua ini di Jalan Pariwisata ini sebelah kiri ini, itu adalah gudang-gudang tempo dulu. Kalau kanan kita ke Jalan Bengkolen. Jalan Bengkolen itu bisa tembus ke Pasar Bengkulu atau ke ini namanya Tapak Padri nanti. Nah, kita sudah sampai di 0 kilometer Kota Bengkulu. Startnya dari sini, jadi kita dari Simpang 5. Oke, kawan-kawan udah lihat ya bahwa Bengkulu itu jalannya lurus-lurus saja, mulus, kemudian lapang, tidak ada macet. Jadi sangat recommended sekali kalau untuk wisata akhir pekan di Kota Bengkulu. Selamat datang di Kota Bengkulu. Happy, senang-senang di Kota Bengkulu, menikmati kulinernya, menikmati wisatanya, wisata alam, kemudian wisata sejarah. Let's enjoy the weekend in Bengkulu. Selamat datang di Bengkulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.